tuh. Kalau udah begitu udah Bisnis menguntungkan dari kelapa yang tidak normal. Jangan abaikan kelapa ini dengan sebutan kelapa basi, karena kelapa kopior adalah harta berharga Indonesia yang tak bisa ditemukan di tempat lain di dunia ini. Apa yang membuatnya istimewa? Kelapa ini mungkin tidak sempurna secara visual, dengan daging buah yang bergerhana dan air yang keruh. Namun, justru inilah yang menjadi daya tariknya. Tak seperti kelapa pada umumnya, kelapa kopior dagingnya terlepas sehingga bercampur dengan airnya. Itulah mengapa disebut kelapa kopior. Antara daging buah dan air bercampur namun tidak larut. Inilah yang menyebabkan kelapa kopior memiliki tekstur daging yang gembur dan rasa yang lebih gurih. Kelapa kopior digunakan dalam banyak aneka kuliner lezat, seperti es kelapa segar, campuran es krim, dan hidangan lezat lainnya. Permintaan akan kelapa kopior pun selalu tinggi, dan hampir semua restoran dan tempat rekreasi membutuhkannya. Bisnis budidaya kelapa kopior bisa menjadi ladang yang menguntungkan. Harganya pun cukup menggiurkan, berada di kisaran 30 hingga 60 ribu per butirnya. Sangat jauh sekali bukan jika dibandingkan dengan kelapa hijau? Selain unik dan memiliki harga yang cukup tinggi, kelapa kopior adalah salah satu aset hayat di Indonesia. Indonesia yang dikenal dengan negara penghasil kelapa terbesar di dunia pun belum sepenuhnya mampu memanfaatkan kelapa kopior. Budidaya kelapa kopior memang bukanlah hal yang mudah, perlu bibit unggul dan perawatan yang intensif. Di Indonesia sendiri terdapat dua tipe kelapa kopior, yaitu tipe dalam dan tipe genjah. Perbedaannya ada pada bentuk pohonnya. Tipe dalam biasanya hanya menghasilkan 1 hingga 2 butir kelapa kopior per tandan, sedangkan tipe genjah bisa mencapai lebih dari itu, kadang-kadang hingga 50%. Dan kini kita beruntung ada metode inovatif yang dikembangkan oleh seorang profesor dengan menggunakan kultur jaringan yang membuat tanaman kelapa kopior dapat menghasilkan 100% buah kopior. Namun, harga bibitnya terbilang mahal, berkisar di antara 1.250.000 per bibitnya. Cukup mahal bukan? Nah, ini dapat menjadi peluang bisnis. Anda ingin berbisnis bibit ataupun buahnya sangat bernilai ekonomi tinggi. Menurut metode penelitian dari salah satu profesor tersebut, dari panen kelapa kopior akan diambil embrionya atau dalam bahasa Jawa disebut kentos. Nah, kentos inilah yang kemudian menjadi cikal bakal bibit kelapa kopior hasil dari kultur jaringan. Pemupukan yang tepat juga merupakan faktor penting dalam budidaya kelapa kopior untuk menghindari buah yang tidak terisi. Pada dasarnya, kelapa kopior merupakan tanaman dataran rendah, sehingga syarat tumbuh bibit kelapa kopior akan tumbuh dengan optimal pada dataran rendah, khususnya daerah pinggir laut. Dan jika ingin produksinya maksimal, sebaiknya ditanam di ketinggian 0 hingga 450 dari permukaan laut. Menariknya dari tanaman kelapa ini, yaitu mampu hidup dengan berbagai jenis tanah, seperti tanah berpasir, berbatu, ataupun tanah laut. Tetapi, untuk hasil yang bagus, kelapa kopior menyukai tanah endapan aluvial. Dalam pertumbuhannya, kelapa kopior sangat membutuhkan sinar matahari secara penuh dan lama. Penasaran dengan cara budidayanya? Berikut ini adalah 5 tahapan sukses budidaya kelapa kopior versi Agrotech. Pertama, tahap pemilihan bibit yang tepat. Gunakanlah benih yang berasal dari tandan yang menghasilkan buah kopior berkualitas. Kedua, tahap penanaman yang benar. Sistem tanaman yang baik yaitu sistem tanaman segitiga,
karena pemanfaatan lahan dan pengambilan sinar matahari akan maksimal. Jarak tanam yaitu 9 x 9 meter. Pembuatan lubang tanam dilakukan paling lambat 1 hingga 2 minggu sebelum penanaman untuk menghilangkan keasaman tanah. Penanaman sendiri dilakukan pada awal musim hujan, setelah hujan turun secara teratur dan cukup untuk membasahi tanah. Ketiga, tahap pemeliharaan yang baik. Penjarangan dan penyulaman dilakukan terhadap tanaman kelapa kopior yang tumbuh kerdil, terserang hama dan penyakit. Hal ini dilakukan pada musim hujan setelah tanaman sebelumnya didongkel dan dibakar pada musim kemarau. Selain penjarangan dan penyulaman, lakukan pula penyiangan. Hal ini dilakukan pada pinggiran selebar 1 meter pada tahun pertama dan tahun kedua 1,5 meter. Dilanjutkan dengan penimbunan. Hal ini dilakukan dengan menimbunkan tanah di bagian atas permukaan sekitar pohon hingga menutup batang pohon dekat akar. Pengairan dan penyiraman. Hal ini dilakukan pada musim kemarau untuk mencegah kekeringan yang dilakukan 2 atau 3 hari sekali di waktu sore. Dan tak lupa pemupukan. Pemupukan dilakukan apabila tanah tidak dapat memenuhi unsur hara yang dibutuhkan. Pemupukan dilakukan pada usia tanam 1 bulan dan 2 kali dalam setahun antara April hingga Mei atau Oktober hingga November. Keempat, pengendalian hama dan penyakit. Hama dan penyakit yang menyerang kelapa kopior umumnya sama dengan kelapa lainnya. Adapun waktu yang tepat untuk menyemprotkan pestisida yaitu dilakukan setiap 20 hari sekali. Kelima, tahap pemanenan. Kelapa kopior dapat dipanen dari masa tanam hingga berbuah membutuhkan waktu sekitar 4 hingga 5 tahun. Relatif singkat bukan dibandingkan kelapa pada umumnya. Budidaya kelapa kopior bisa menjadi bisnis yang sangat menguntungkan. Dengan pendekatan yang tepat, Anda dapat menghasilkan pendapatan yang signifikan, bahkan dari lahan yang relatif kecil. Varietas kelapa genjah seperti kelapa kopior membutuhkan waktu yang lebih singkat untuk berbuah, memiliki produktivitas yang tinggi, dan bisa memberikan Anda keuntungan yang berkelanjutan. Jadi, ingin mencoba keajaiban budidaya kelapa kopior ini? Dan lihat bagaimana bisnis ini dapat mengubah nasib Anda. Terima kasih telah menonton, semoga video kami menginspirasi.